Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jami' masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina al-ahya'i minhum wal amwat. Khasah ila hadrati Magiji Ali Zuhdi, Magiji Abdul Hamid, Magiji Nur Ihsan, Magiji Abdul Karim, Magiji Marzuki Dahlan, Magiji Mahrusali, Magiji Johari, Magiji Soleh, Magiji Muhammad Maksum Johari, Magiji Ahmad Idris Marzuki, Magiji Mulyahya Mahrus, Magiji Abdul Aziz Mansur, Magiji Maimun Zubair, Magiji Ahmad Habibullah Zaini wa jami' masyayikh ma'adil buyu mu'allif al-kutub allati ta'allamnaha wa 'allamnaha, khususan Sayyidi Syekh Abi Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Malik Al-Andalusi wa Sayyidi Syekh Abi Abdullah Muhammad bin Muhammad Al-Shanhaji wa Sayyidi Syekh Abi Abdullah Muhammad bin Qasim Al-Syafi'i, Sayyidina Al-Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i wa Sayyidi Syekh Abi Zakaria bin Syarafin Nawab Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali ila hadrati Syekh Rabbi Ruhi Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hasim bin Yahya Ba'alawi rahimahumullah wa ajarakumullah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi wa kafah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap jajaran pengurus dan Dewan Kemakmuran Masjid Namirah, yang sangat kami hormati dan juga kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Namirah, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat rahimakumullah wa as'adakumullah. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majlis kemuliaan ini benar-benar menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala berkenan menyelamatkan kita semua, berkenan memuliakan kita semua dunia akhirat. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pagi hari ini hanya dengan limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya Allah kita bisa melaksanakan sebagian dari perintahnya. Baru saja kita selesai melaksanakan sholat fardu subuh berjamaah dan kita lanjutkan dengan duduk di majlis ilmu setelah sholat fardu berjamaah. Sholawat riring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan beliau junjungan alam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua tergolong hamba-hamba Allah yang mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin hadirat jemaah sekalian yang dirahmati Allah, materi kajian kita pada subuh kali ini melanjutkan materi kajian pada pertemuan sebelumnya,
kurang lebih Agustus yang lalu. Kajian terakhir kita adalah tentang adabud du'a, etika dalam berdoa. Jadi berdoa itu ada adab dan etikanya yang harus kita pahami supaya apa yang dijanjikan oleh Allah lewat firman-Nya, ud'uuni astajib lakum, berdoalah kalian maka sungguh aku ijabah doa kalian, mintalah kalian padaku, berdoalah kalian padaku maka sungguh aku akan kabulkan permintaan doa kalian. Ini benar-benar bisa kita rasakan doa kita benar-benar dikabulkan oleh Allah. Beliau Hujjatul Islam Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dalam salah satu karya monumentalnya yang berjudul Ihya Ulumiddin. Di sana beliau jelaskan adabud du'a asyrah, etika adab yang harus dijaga dalam berdoa itu ada 10. Yang 1 dan 2 sudah saya jelaskan. Pagi hari ini kita memasuki adab atau etika berdoa yang ketiga dan seterusnya. Beliau katakan di sana as-salisu, yang ketiga, ayyad'uwa mustaqbilal qiblah wa yarfa'a yadayhi bihaitsu yara bayadha ibtaihi. Etika berdoa yang ketiga, usahakan ketika berdoa menghadap kiblat. Kiblat yang dimaksud adalah Ka'bah. Kalau di Indonesia posisi Ka'bah itu berada di arah barat. Kalau di negara lain ya tentu tidak sama. Usahakan ketika berdoa menghadap kiblat wa yarfa'a yadayhi, dan angkat kedua tangan. Mengangkatnya sampai seberapa? Riwayat yang pertama yang dijadikan dalil oleh beliau Al-Imam Al-Ghazali, hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atal mauqaf bi Arafah. Nabi ini suatu ketika datang ke tempat wukuf yang ada di Arafah. Walam yazal yad'u hatta gharabat asy-syams. Sampai di Arafah, tempat wukufnya jamaah haji, beliau berdoa kepada Allah dan beliau tidak menghentikan doanya sampai terbenamnya matahari. Berdoa wastaqbalal qiblah, menghadap ke Ka'bah. Kemudian posisi kedua tangan beliau ini diangkat bihaitsu yara bayadha ibtaihi, ngangkatnya tinggi sampai sekiranya beliau ini tidak pakai lengan baju, maka mohon maaf putih ketiak beliau akan kelihatan dari depan. Ini riwayat yang pertama. Jadi berdoa itu menghadap kiblat, angkat kedua tangan, ngangkatnya dalil yang pertama sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari, sekiranya putih-putih ketiak kita ini bisa dilihat dari depan, jadi tinggi. Ini riwayat yang pertama. Kemudian kesunahan mengangkat kedua tangan saat berdoa ini juga berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Salman Al-Farisi.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Salman Al-Farisi ini suatu ketika mendengar Rasulullah bersabda. Sabda beliau, "Inna rabbakum hayyun karim." Sungguh Tuhan kalian itu Tuhan yang hayyun, maha hidup. Selain Allah pasti akan mengalami kematian. Malaikat Israel yang tukang nyabut nyawa ini juga akan mengalami kematian. Allah hayyun, karimun, dan zat yang maha mulia. Yastahyi min abidihi, Allah itu sangat malu kepada hambanya. Idza rafa'u aydihim ilaihi ayyaruddaha syafran. Malu ketika ada hambanya berdoa kepadanya dengan mengangkat kedua tangannya dan Allah kembalikan kedua tangannya yang telah diangkat itu syafran, dalam keadaan kosong. Makanya disunahkan. Kalau ada yang melarang doa mengangkat tangan, gak baca hadis ini. Jadi mengangkat kedua tangan saat berdoa ini disunnahkan berdasarkan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, riwayat Imam Abu Dawud, di mana rawi dari golongan sahabat adalah sahabat Salman Al-Farisi. Mengenai mengangkat sampai kelihatan ketiak dari depan, ini banyak riwayat. Selain sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari, sahabat Anas bin Malik pun juga meriwayatkan hadis tersebut. Sahabat Anas berkata, "Annahu sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hatta yara bayadha ibtaihi fid du'a." Rasulullah itu, kata sahabat Anas, kalau berdoa diangkat kedua tangan sampai ketiak beliau yang putih ini kelihatan dari depan. Wala yusiru bi usbu'ihi, dan Rasul kalau berdoa tidak pernah pakai isyarat telunjuk. Pernah melihat seorang ustaz berdoa begini-begini, Allahumma, Allahumma, tahu? Pernah? Nah, ini dalam kitab Ihya tidak diperbolehkan. Para ulama terkhusus mazhab Syafi'i ini memakruhkan berdoa dengan mengacungkan jari telunjuknya. Ada yang mempraktekannya dalam khutbah, karena memahami sebuah hadis di mana dalam hadis tersebut diceritakan Rasulullah ketika berkhutbah itu mengangkat jari telunjuknya saat berdoa. Tapi hadis ini pemahamannya bukan kok sesuai dengan teksnya. Imam An-Nawawi memberikan penjelasan hadis ini, Rasul mengangkat jari telunjuknya saat berdoa dan beliau sedang khutbah Jumat, itu bukan berarti Rasul berdoa dengan mengangkat jari telunjuknya, tapi Rasul memberi isyarah kepada jamaah. Semisal ada yang diam, suruh diam, Rasul tidak mengucapkan hei diam kamu, karena sedang khutbah. Rasul kasih petunjuk, Rasul kasih isyarat diam. Ketika Rasul mengajak berdoa agar mereka berdoa, Rasul kasih isyarat. Bukan kok dipahami sesuai dengan tekstual hadis bahwa Rasulullah itu ketika berdoa dalam khutbah mengangkat jari telunjuknya. Bukan demikian pemahamannya. Ini bukan kami yang menjelaskan, tapi para ulama, di antaranya Al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi di dalam karya-karyanya, di antaranya Al-Adhkar, di antaranya Majmu' Syarah Muhadzab, itu beliau mengkritisi orang yang memahami hadis tersebut
bahwa Rasulullah ketika berdoa saat khutbah mengangkat jari telunjuknya. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Pernah lihat gak? Wal muslimina wal muslimat. Ini orang belajar hadis tanpa guru, beli kitab, terjemahannya ada, sehingga pemahamannya ya sesuai dengan pemahaman penerjemahnya. Hati-hati. Kesunahan berdoa mengangkat kedua tangan ini selain khutbah. Kalau khutbah tidak disunahkan mengangkat kedua tangan, juga tidak disunahkan mengisyarah dengan jari telunjuknya. Ada yang mengangkat kedua tangan berdasarkan sebuah hadis, Rasul pernah khutbah Jumat itu mengangkat kedua tangan. Dibantah oleh para ulama. Ulama-ulama ahli hadis, ulama-ulama ahli fikih mengatakan bahwa hadis yang menceritakan bahwa Rasulullah saat khutbah itu mengangkat kedua tangannya ini hanya pada satu momen, di mana saat beliau khutbah, di tengah khutbah ada orang Badui. Orang Badui ini mengalami kemarau panjang, sampai sebagian keluarga orang Badui itu mati, hartanya juga habis. Namanya Badui tengah khutbah berdiri saja, ya Muhammad, ya Muhammad, rusak semua binatang ternakku, hartaku, banyak yang mati, keluargaku. Doakan kepada Allah agar segera turun hujan di kampungku. Baru Rasul berdoa dengan mengangkat kedua tangan. Dan kesaksian sahabat yang meriwayatkan hadis ini, sebelum Rasulullah meletakkan tangannya, artinya sebelum Rasulullah selesai berdoa, hujan Allah turunkan dengan derasnya di kampung Badui tadi. Jadi mengangkat kedua tangan saat berdoa di atas mimbar sebab sedang khutbah, hadis itu hanya khusus Rasulullah lakukan li'aridin, karena ada sesuatu yang baru. Apa? Permintaan Badui, mohonkan kepada Allah agar diturunkan hujan di wilayah dan kampungnya. Paham ya? Jadi adab etika berdoa yang ketiga, angkat kedua tangan menghadap kiblat. Kemudian kecuali kalau khutbah, doanya tak perlu mengangkat tangan, dan juga doanya tak perlu begini-begini. Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat, Allahumma aizzal islam wal muslimin. Itu kalau pengurus masjidnya fanatik diturunkan khutbah itu. Langsung diumumkan, mulangi kita khutbahan Jumatannya, gak sah. Kalau fanatik tanpa ilmu, ya sebenarnya tidak mempengaruhi keabsahan sholat Jumat kita. Tapi ketika itu tidak pernah dilakukan oleh khotib-khotib yang khutbah di masjid tersebut, ini jadi masalah. Dan ternyata para ulama menjelaskan bahwa maksud hadis Rasul isyarah itu bukan kok berdoa dengan begini-begini, tapi Rasul semisal ada sahabat yang bicara, suruh diam pakai isyarah. Paham maksudnya? Makanya memahami hadis jangan hanya lewat terjemahan. Belajar yang benar pada guru yang memahami hadis lewat guru-gurunya, ya itu. Kemudian masalah mengangkat tangan, ini riwayat yang kedua. Tidak kok sampai tinggi sehingga ketiak beliau kelihatan dari depan, tapi Rasulullah, hadis riwayat sahabat Ibnu Abbas, idza da'a, ketika berdoa, dhamma kaffaihi wa ja'ala butunahuma mimma yali wajah. Kalau berdoa dikumpulkan telapak tangannya, posisinya bukan kok tangannya renggang, bukan, tapi dikumpulkan begini, dan telapak tangan itu sejajar dengan wajahnya. Jadi nggak tinggi.
Ini hadis diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas, dijadikan dalil oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya. Silakan. Yang penting angkat kedua tanganmu saat berdoa. Mau mengamalkan riwayat yang pertama tinggi, silahkan. Mau mengamalkan riwayat yang kedua dari sahabat Ibnu Abbas, tidak tinggi tapi kira-kira tangan, telapak tangan ini sejajar dengan wajah, juga silahkan. Ya, juga silahkan. Itu adab berdoa dalam masalah mengangkat kedua tangan. Wala yarfa'u basara ila sama. Saat berdoa tidak disunahkan menghadapkan pandangan mata kita ke langit. Allahumma ufil lana, tidak disunahkan, bahkan dilarang. Kecuali kalau doa setelah wudu, itu memang disunahkan menghadapkan wajah kita, pandangan mata kita ke langit, meskipun kita berada dalam sebuah bangunan. Tapi selain doa sesudah wudu, inilah yarfa'u basarahu ila sama, tidak disunahkan mengangkat pandangan mata kita ke langit. Sebab apa? Rasulullah pernah melarang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Beliau katakan, la yantahaina aqwamun an rafi absarihim milas samai inda du'a aula tahtafanna absarahum. Hendaknya orang-orang itu benar-benar mencegah pandangan matanya ke langit saat berdoa. Kata Nabi, hendaknya jangan menatapkan wajahnya, menghadapkan pandangan matanya ke langit saat berdoa. Kalau mereka tidak mau, aula tahtafanna absarahum, pandangan mata mereka mudah-mudahan ini la tahtafanna, terkena halilintar. Didoakan Rasulullah begitu. Tundukkan dada menghadap kiblat, tundukkan wajah saat berdoa, kecuali doa setelah wudu. Dan disunahkan juga setelah berdoa mengusapkan kedua tangannya ke wajah. Ini sunnah, disepakati para ulama tentang kesunahannya. Hadis-hadis yang menjelaskan bahwa Rasul setiap selesai berdoa ini selalu mengusapkan kedua tangannya, telapak tangannya ke wajah, itu banyak. Kecuali doa kunut tidak disunahkan. Kalau Rasul doa kunut ini enggak pernah mengusapkan kedua telapak tangannya ke wajah. Tapi selain doa kunut, Rasulullah banyak para sahabat memberikan kesaksian setelah berdoa diusapkan kepada wajahnya. Ini adab atau etika yang ketiga. Kemudian ar-rabi' yang keempat, khafdus shaut bainal mahafatahu wal jahr. Berdoa ini dengan suara yang lirih tapi tidak terlalu lirih sehingga enggak dengar. Jadi suara lirih itu dipahami tidak terlalu keras, Rabbana, Rabbana, teriak-teriak tidak, tapi juga tidak terlalu pelan sehingga tidak dengar, terlebih ketika menjadi imam. Khafdus saut, merendahkan suara, bainal makhafah wal jahr, antara tidak bisa didengar, wal jahr, dan terlalu keras. Ruwiya anna Aba Musa al-Asy'ari, ini berdasarkan hadis riwayat sahabat Abi Musa al-Asy'ari. Suatu ketika kata sahabat Abi Musa al-Asy'ari, kami bersama Rasulullah, qadimna ma'a Rasulullah, kami pulang dari sebuah perjalanan bersama Rasulullah.
Falamma danauna minal Madinah, ketika kami dan rombongan dekat dengan kota Madinah, kabbara, Rasulullah bertakbir, Allahu Akbar. Wa kabbaron nas, rombongannya Rasulullah mendengar Rasul bertakbir juga bertakbir, Allahu Akbar. Rombongan ini pun juga ikut bertakbir sebagaimana Rasulullah, tapi terlalu kenceng. Allahu Akbar, Allahu Akbar, terlalu kenceng takbirnya. Rafa'u waswatahum, Rasul mendengar itu lalu menegur mereka. Ya ayyuhan nas, innal ladzi tad'una laisa bi'asam. Manusia, sahabat, sungguh kalian itu berdoa kepada zat yang tidak tuli, enggak perlu teriak-teriak. Enggak perlu teriak-teriak, wala ghaib, dan kalian itu berdoa kepada zat yang jelas adanya, bukan sesuatu yang gaib. Innal ladzi tad'una bainakum wa baina anaki rukabikum, sungguh Tuhan yang kalian berdoa kepadanya itu sangat dekat dengan kalian, sangat dekat. Jadi tidak terlalu pelan, juga tidak terlalu keras. Apalagi sekarang dibantu dengan mikrofon, doa dengan suara yang lirih. Jangan teriak-teriak. Hayati arti dari kalimat-kalimat doa yang kita panjatkan. Wa qalat Aisyah, beliau Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha itu dalam menafsiri sebuah firman Allah, wala tajhar bi sholatika wala tuhafid biha. Wala tajhar, dan jangan kamu keraskan, bi sholatika, salatmu, wala tuhafid biha, dan juga jangan kamu pelankan salatmu. Ini kalau tidak memahami tafsirnya, tidak belajar dengan benar, membingungkan. Kok Allah pelin-pelan ya, melarang kita sholat dengan keras, tapi juga melarang kita sholat dengan pelan. Ini maksudnya bagaimana? Ya harus mengikuti ulama ahli tafsir bagaimana menafsiri ayat ini. Umumnya ayat ini ditafsiri oleh para ulama tentang sholat kita. Allah lewat ayat ini perintahkan kepada Rasul, kamu kalau sholat di mana orang-orang kafir masih beraktivitas, jangan keras-keras. Duhur, asar pelankan. Sebab kalau mereka tahu, sementara saat itu pengikut Rasulullah belum begitu banyak, kalau mereka tahu, mereka akan menghina kalian, mereka akan semakin memusuhi kalian. Wala tajhar, jangan keraskan sholatmu. Kapan itu? Saat duhur dan asar. Sebab di waktu duhur dan asar orang-orang kafir ini beraktivitas. Kalau kamu sholatnya keras, mereka bisa dengar. Wala tukhafid biha, tapi jangan kamu pelankan. Kapan itu? Saat mereka sudah capek bekerja, maghrib mereka berkumpul dengan keluarga, makan malam, tidur, tidak ngurusi kalian, keraskan. Kapan itu? Maghrib, isya, subuh. Ini umumnya mayoritas ahli tafsir menafsiri ayat itu adalah tentang sholat. Sholat itu ada yang keras, ada yang pelan, ada sir, ada jahar. Tapi Sayyidah Aisyah menafsiri lain. Sayyidah Aisyah menafsiri bahwa ayat itu adalah ayat tentang etika dalam berdoa. Jangan terlalu keras, juga jangan terlalu pelan. Lalu bagaimana? Yang sedang-sedang saja. Dihayati kalimat-kalimat doa yang kita panjatkan, jika perlu sambil merintih, karena ketika Allah ingin mencintai hambanya, Allah akan uji hambanya itu dengan berbagai macam ujian dan cobaan. Lalu akhirnya hambanya itu mau merintih kepada Allah, minta tolong kepada Allah agar ujian cobaan yang dirasakannya, entah itu penyakit yang tak kunjung sembuh, entah itu krisis ekonomi yang tak kunjung selesai, segera diangkat dan dihilangkan oleh Allah. Merintih, Allah senang.
Allah itu semakin kita banyak meminta padanya senang. Beda dengan kita. Kalau ada orang tiap hari datang ke kita minta, ya lama-lama kita bosan. Bukan senang dan simpati kepada yang selalu minta ke kita. Kita tinggalkan. Kita di rumah pesan sama anaknya, nanti kalau Pak ini datang ngomong saja Bapak nggak ada gitu. Tapi kalau Allah semakin hambanya itu sering meminta kepadanya, maka sungguh semakin Allah itu mencintainya. Sampai diceritakan dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu, ada orang yang soleh, zuhud, diuji Allah. Dia mohon kepada Allah bertahun-tahun, puluhan tahun. Para malaikat di langit simpati, menghadap kepada Allah. Ya Rabb, kenapa tidak engkau kabulkan permintaan si fulan itu? Kurang apa dia? Dia soleh, dia zuhud, dia takwa, dia bukan ahli maksiat. Kasihan dia sudah berpuluh-puluh tahun berdoa kepadamu, tidak engkau kabulkan. Apa jawab Allah? Hei malaikat, aku masih senang mendengar rintihan tangisannya. Aku masih suka mendengar dia di tengah malam merintih, menangis, mohon kepadaku. Kalau aku kabulkan dalam waktu cepat, aku khawatir dia tidak lagi mau merintih, menangis, memohon padaku. Jadi Allah janjikan setiap kita berdoa pasti diijabah. Tapi tentang kapan Allah ijabah doa kita dan dalam bentuk apa Allah berikan permintaan kita, itu bukan urusan kita, tapi itu hak prerogatifnya Allah. Tak boleh kita intervensi Allah. Yang penting yakin Allah perintahkan kita berdoa, berdoa. Allah janjikan akan mengijabah doa kita, yakin. Kapan itu? Nah, itu bukan urusan kita. Kita ini bukan nabi, bukan rasul. Orang soleh pun masih diragukan. Nabi Musa berdoa untuk kehancuran Fir'aun, diamini oleh adiknya Nabi Harun. Ini yang berdoa nabi dan rasul, yang mengamini nabi dan rasul. Setelah berdoa bukan kok sekali saja, tapi diulang-ulang 40 tahun kemudian baru Allah ijabah, hancur Fir'aun dan bala tentaranya. Nabimu yang ngamini siapa? Nabi Harun. Kita jangankan nabi rasul, soleh itu loh masih diragukan. Lah kok pengennya ya Allah minta maksimal seminggu ya Rob, nggak boleh. Kita minta wajib, kita yakin pasti diijabah. Kapan diijabahnya oleh Allah, tak boleh kita intervensi urusannya Allah. Kadang kita minta uang yang banyak, Allah nggak kasih kita uang yang banyak, tapi kasih kita suami yang soleh, istri yang solehah, anak yang mudah diatur, manut, berbakti. Makanya masalah apa yang Allah berikan kepada orang yang berdoa dan kapan waktunya, itu urusan Allah. Karena terkadang sesuatu yang menurut kita baik itu belum tentu baik menurut Allah untuk kita. Biarkanlah Allah yang memilihkan. Biarkanlah Allah yang memberikan apa yang menurut Allah terbaik untuk kita. Nah, ini jadi yang keempat, doa jangan terlalu keras dan juga jangan terlalu pelan. Yang kelima kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Harus nyambung ya, harus nyambung. Ngajinya harus nyambung begini. Di samping itu waktu juga sudah habis. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ya Allah. Amin. Ada pertanyaan? Ada? Tidak ada ya. Ada? Cukup? Cukup? Ya.
Sarapannya udah keluar. Ya. InsyaAllah mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Dilanjutkan kajian kita pada pertemuan berikutnya. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu yuwaffiquna ila ma fi khairul Islam wal muslimin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.